bisa mengikuti jumbara yang tingkat nasional, bawa nama kontingen Jawa Timur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Matsanewa bersama saya Kiki dan saya Freshi Cinara yang lebih akrab dipanggil Freshi. Dan hari ini kita akan ngobrol sedikit tentang pencapaian atau bisa dibilang perjuangan yang prestasi, udah kita laksanakan di beberapa bulan lalu ya Ki, yaitu ada jumbara dan juga Porseni. Iya. Nah Ki, pertama saya penasaran dengan Porseni dulu nih Ki. Oke. Mau tanya dong, sebenarnya Porseni itu apa sih Ki? Jadi Porseni ini sendiri adalah singkatan dari Pekan Olahraga dan Seni. Nah ini tuh sebuah acara yang diselenggarakan oleh Kemenak dan diikuti oleh seluruh siswa-siswi dari madrasah di Jawa Timur. Oke. Iya. Nah, kalau dilaksanakan berarti bawa nama kontingen Jawa Timur ya Ki? Iya, yang pasti. Nah, terus seleksi Porseni itu gimana Ki? Mungkin ada beberapa tahap? Nah, yang pertama itu ada tahap seleksi kota. Iya. Dari MTS 1 Kota Malang sini kita melakukan menjalani penyaringan dan di situ kita dapat 5 anak. 3 ini juga teman dekat aku, terus 1 ini adik kelas. Terus untuk penyaringan yang Kota Malang ini diselenggarakan di MTS 2 Kota Malang. Masya Allah, berarti ada beberapa tahap juga ya Ki? Iya. Dari Kota Malang kemudian terus bawa ke Jawa Timur. Okay. Iya. Nah, latihan Porseni sendiri ini gimana Ki? Mungkin ada mentor yang mengajari? Nah, untuk yang dulu tingkat Kota Malang itu kita diajari oleh beberapa guru bahasa Inggris dari MTSN 1 Kota Malang sendiri. Lalu kita juga sering latihan dari kelas ke kelas, jadi tampil gitu di depannya mereka. Oke. Iya. Lalu saat yang untuk Jawa Timur ini, kebetulan mentor saya dan partner saya kan pastinya berubah ya. Jadi kita juga harus menyesuaikan lagi improvisasi skrip and kayak menghafalkan ulang ayat-ayatnya yang lupa-lupa gitu. Soalnya jarak dari tingkat Kota Malang ke tingkat Jawa Timur tuh sebenarnya lumayan lama. Lumayan lama? Iya. Oh, berarti ada rentang waktunya ya? Iya, oke. Nah, tempat dilaksanakannya Porseni tingkat Jawa Timur ini di mana Ki? Kalau yang tingkat Jawa Timur kemarin tanggal 23 itu di Jombang. Di Jombang? Iya. Masya Allah. Nah, mungkin ada kesannya dari Kiki saat pertama kali datang ke Jombang terus bertemu dengan teman-teman baru? Pas itu kan kita datang udah lumayan sore ya, setelah asar gitu. Jadi kondisi di situ kita agak capek perjalanan dari MTS ini langsung ke Jombangnya. Tapi pas sampai di sana itu kita masih tetap kayak punya rasa semangat buat latihan. Soalnya beberapa hari lagi gitu. Atau bahkan yang atletik itu lombanya udah besoknya. Oh, berarti habis datang ke Jombang besoknya langsung mulai lomba ya yang iya, atletik? Langsung. Nah, kalau Kiki sendiri di pidato bahasa Inggris ini gimana Ki? Kalau Kiki sendiri ya, itu lombanya tanggal 26. Kan kita datangnya 23. Jadi masih ada rentang waktu 2 hari lah buat latihan gitu. Itu untuk yang pidato-pidato atau enggak yang seni ya. Berarti kurang lebih sama ya yang sejenisnya dengan pidato ataupun seni. Iya, kayak misal hari Sabtu itu atletik. Terus hari Minggunya yang seni, perlombaan seni itu sudah mulai juga. Tapi untuk pidato-pidato semuanya Minggu untuk yang putra, lalu yang putri hari Senin. Oke, berarti ada perbedaan buat yang putra sama putri juga ya Ki? Dipisah. Oke. Nah, peserta yang mengikuti Porseni tingkat Jawa Timur ini dari kota mana aja nih Ki? Nah, ini kan Jawa Timur ya. Terus dari kemarin kontestan pidato bahasa Inggris itu ada 38 anak. Jadi mereka tuh perwakilan dari tiap-tiap kota, kayak misalnya Kota Malang. Terus yang paling dekat Kota Batu, Kota Kediri, Kota Blitar, banyak banget. Kalau dari Kota Malang sendiri ada 78 peserta. Masya Allah. Untuk setiap cabang lomba. Banyak banget. Lumayan. Alhamdulillah. Nah, kemudian dari Malang sendiri, kalau tadi kan berbicara tentang Jawa Timur ya, ketemu dari mana aja. Nah, kalau dari Malang sendiri ini mengajukan berapa perwakilan Ki? Untuk Kota Malang ini tuh
tadi itu 78 anak itu belum termasuk dengan official dan pendamping. Jadi itu pure dari anak-anak pesertanya aja gitu, dan itu dicampur dari misal MTS Khadijah, MTS 2 sama MTS 1 gitu. Berarti dari beberapa sekolah juga ya yang ada di Kota Malang. Iya. Nah, mungkin selama Kiki melaksanakan perseni itu ada kendala yang Kiki alami? Untuk masa pelatihannya mungkin itu ya menghafal ulang kan rentang waktunya tadi agak panjang. Jadi menghafal lagi, terus mungkin nambahin beberapa part di dalam skripnya itu biar lebih lebih mantep gitu. Masya Allah. Iya. Berarti juga ada perjuangannya ya Ki. buat dari seleksi, kemudian ternyata harus improvisasi, harus ada yang perubahan juga. Nah, gimana nih perasaannya Kiki waktu ternyata Kiki namanya disebut perwakilan Jawa Timur? Gimana tuh perasaannya? Gini Freshi, itu kan kita pengumuman semua kontingen putri yang ada di situ dijadiin satu semua sama official mereka. Terus namanya itu, kita tuh langsung dipanggil sesuai kota. Jadi Kota Malang silahkan maju ke depan. Jadi kita nggak tahu ini mau diapain, mau seperti apa, kita maju. Lalu di depan, di atas panggungnya itu kita baru diumumkan mana yang juara 1, mana juara 2, mana juara 3. Jadi itu ya bener-bener nggak nyangka dan alhamdulillah banget ya. Alhamdulillah. Berarti udah bawa nama kontingen ya Ki, bukan sebut nama lagi. Berarti perasaannya campur aduk gak? Mungkin Kiki mau nangis? Iya, pastinya karena nggak nyangka, itu kan kaget. Tapi senang, tapi juga terharu, dan ya pastinya alhamdulillah itu juga nggak akan bisa Kiki capai sendiri tanpa bantuan dari keluarga, teman, mentor, dan lainnya juga. Masya Allah, berarti hebat banget perjuangan dari Kiki. Alhamdulillah. Bisa sampai mencapai juara 1 pidato bahasa Inggris tingkat Jawa Timur. Tingkat Jawa Timur, Masya Allah. Kalau Freshi sendiri gimana nih? Aku dengar kan tadi kita singgung tentang perlombaan Jumbara. Nah, Jumbara ini sebenarnya perlombaan apa sih? Sebenarnya Jumbara sendiri itu adalah salah satu ajang yang diselenggarakan oleh PMI Pusat. Berarti termasuk salah satunya lomba untuk PMR ya. Di PMR sendiri ini kita juga dibagi jadi tiga tingkatan. Ada PMR Mula, PMR Madya, dan juga PMR Wira. Atau kalau tidak tahu dengan bahasa itu mungkin SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA. Nah, di Jumbara ini itu singkatan dari Jumpa Bakti Gembira. Gitu sih kurang lebihnya. Wah, gitu ya. Terus untuk seleksinya itu kira-kira gimana Freshi? Kan tadi kamu bilang ada 3 tingkatan. Nah, untuk tingkatan MTS ini kayak gimana? Nah, mungkin seleksinya itu kita dari tingkat Kota Malang dulu. Dari tingkat Kota Malang ini, dari PMI Kota Malang itu diambil dari beberapa sekolah. Salah satunya MTS itu kita diajukan 4 perwakilan. Nah, ada kalau seingat saya itu ada Nara, Hanun, Fauzan atau Rasya, dan kamu. Saya Freshi. Nah, kemudian habis dari situ kita kumpul sama anak PMR Mula dan juga PMR Wira. Di situ kita dikasih pembekalan, dikasih materi, dan juga ada salah satu fasilitator dari MTS dan juga yang menjadi fasilitatornya yang nanti ikut ke Jumbara tadi itu. Namanya Mas Noval. Oh, Mas Noval, terima kasih udah menemani Freshi Mas Noval. Terima kasih Mas Noval. Terus lanjut ya Ki, maaf Ki, menyela. Nah, lanjut habis itu dari tingkat Kota Malang ada 2 tahap seleksi untuk yang Jumbara ini. Ada tahap 1 dan tahap 2. Di tahap 1 ini kita online, secara online. Daring. Betul banget. Kita ada tes online, tes tulis online, dan juga kita diminta untuk membuat video presentasi. Atau kalau di PMR itu mungkin bahasanya lebih ke sosialisasi ya. Sosialisasi. Betul. Wah. Kira-kira itu materinya pas yang seleksi online itu apa? Nah, di seleksi online maupun offline yang di tahap 2 sampai di Jumbara kemarin pun itu kita ada 7 materi. Wajib 7 materi pokok untuk PMR, baik itu Mula, Madya, dan Wira. Apa aja tuh kira-kira Freshi? Oke, dari 7 materi itu ada yang pertama KSB atau kesiapsiagaan bencana. Kemudian ada Kesja, kesehatan remaja, dan juga ada donor darah, Sankes atau sanitasi kesehatan, dan juga ada kepalang merahan, dan juga yang terakhir itu seputar komunikasi gitu. Kalau kamu sendiri ya Freshi, kira-kira kamu dapat yang mana kemarin? Nah,
kemarin itu ada beberapa perubahan Ki yang bikin Freshie juga bingung. Waduh. Dimana Freshie juga awalnya itu belajarnya kesehatan remaja. Ternyata saat lolos di seleksi tahap 2 diubah lagi jadi ke sanitasi kesehatan. Dari sanitasi kesehatan ini ternyata Freshie diminta untuk ke kesiapsiagaan bencana. Jadi harus pindah-pindah kan juga harus adaptasi. Betul banget. Ya, mungkin kita harus belajar semuanya untuk tes tulisnya ya Ki. Iya. Tapi tetap aja buat presentasinya, untuk sosialisasinya beda lagi. Iya, kan harus lebih itu lebih terfokus ke dalam materinya itu. Betul banget. Dan yang di Lampung kemarin Freshie balik ke Kesja ternyata. Itu yang di Lampung berarti yang tingkat nasional? Betul banget. Wow, kira-kira yang di Lampung tingkat nasional ini ada berapa peserta yang mengikuti? Nah, Masya Allahnya itu di Lampung itu banyak banget pesertanya, di mana dihadiri oleh 34 provinsi yang ada di Indonesia. Dan juga dihadiri 12 negara sahabat yang dari luar. Masya Allah. Terus perasaan kamu pas mau mulai perlombaannya itu kayak gimana? Pertama sampai karena aku punya emah ya. Cerita sedikit ini. Karena aku punya emah dan kemudian dari beberapa pelatihan itu kan kita yang diforsir terus ya, dari pagi sampai malam, bangun jam 4, tidur jam 11 gitu. Ya karena yang telat makan, yang makannya harus sedikit, jadi emahnya kumat. Jadi itu mungkin sebagai salah satu kendala ya di seleksi itu. Tapi kamu udah nggak apa-apa kan? Alhamdulillah nggak apa-apa. Terus selain karena penyakit emah itu sendiri, apa lagi sih kendalanya pas kamu mau perlombaan, misal pas sosialisasinya gitu? Mungkin salah satunya itu adaptasi Ki. Nah kita harus bisa beradaptasi buat dengan teman-teman baru kan. Mungkin salah satu yang ada di timku Kesja itu ada dari Banyuwangi yang juga dari Jawa Timur. Dan juga ada dari Kalimantan Tengah dan juga Sulawesi Utara. Waduh, campur-campur ya? Campur-campur. Di situ kita harus bisa adaptasi, kan kita diskusi kan Ki. Nah, di situ Freshie harus bisa adaptasi sama yang dari Sulawesi Utara sama Kalimantan Tengah, dan ternyata saat sosialisasi itu sosialisasinya udah beda bidang lagi. Freshie yang awalnya Kesja, persiapannya di Kesja, ternyata Freshie dan sama teman-teman harus nampilin di bidang donor darah. Masya Allah, tapi kamu keren banget loh, itu masih bisa tetap berjalan mengikuti alurnya kompetisi dengan semangat dan Masya akhirnya Allah. bisa meraih juara. Alhamdulillah. Terima kasih Kiki. Kiki juga hebat banget sih dengan beberapa tahap ya. Iya, alhamdulillah, terima kasih juga Freshie. Terus lanjut deh, gimana perasaanmu ketika alhamdulillah dapat juara? Alhamdulillah, karena itu kita juaranya diumumin itu pakai ada upacara penutupannya dulu. Jadi kita upacara penutupan dan juga di akhir baru diumumin. Jadi tadi sempat saya Freshie singgung di awal itu kan ada 3 bidang. Ada di bidang jumpa, bakti dan juga gembira. Nah di masing-masing bidang ini terdapat beberapa perlombaan yang berbeda-beda juga. Nah kalau Freshie tadi di Youth Station itu masuk di bidang jumpa. Nah dari beberapa juara yang diraih Jawa Timur itu juga ada di bidang bakti dan gembira. Di mana bakti ini maksudnya berbakti kepada masyarakat dengan ada salah satu event yaitu kegiatannya penanaman mangrove. Waduh, jadi itu ke pantai-pantai terus betul mereka banget, bener banget. Kalau kamu sendiri yang pas di jumpa ada ngapain? Di jumpa, Freshie sempat singgung tadi tentang Youth Station. Yes. Nah itu masuk di bidang jumpa. Oh gitu. Betul banget. Iya. Kalau di bidang jumpa bakti gembira, nah di gembiranya ini kita bergembira bersama teman-teman semuanya. Di mana ada youth collaboration, kita harus nampilin tentang ciri khasnya Jawa Timur sendiri. Mungkin tentang tari, ada tari topeng. Jadi kerjasama ya. Betul banget. Jadi semua peserta di Jawa Timur itu mengikuti. Wah, Masya Allah. Kira-kira kamu ada pesan dan kesan nggak tentang lomba acara Jumbara ini? Mungkin kalau kesannya, alhamdulillah, Masya Allah, sangat seneng banget bisa mengikuti Jumbara yang tingkat nasional. Karena Jumbara tingkat nasional sendiri itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Nah, sebelum Jumbara tahun ini, itu Jumbara dilaksanakan tahun 2016. Harusnya kalau 5 tahun 2021 kan Ki? Iya. Nah karena 2021 kemarin ada COVID, akhirnya diundur. Nah alhamdulillah dapat
kedapatan Freshie. Masya Allah. Berarti ini pertama kalinya Freshie ikut lomba Jumbara dan memenangkan. Alhamdulillahnya untuk Jumbara nasional ini pertama kali. Sebelumnya Freshie pernah mengikuti Jumbara provinsi itu tahun kurang lebih 2019. Oh, 2019 sebelumnya Covid ya berarti. Betul banget. Jadi bawa nama Kota Malang kalau saat itu. Ya. Oke teman-teman, mungkin sekian untuk podcast kita hari ini. Semoga kisah kami tadi bisa menginspirasi kalian semua. Oke, nah terima kasih juga buat Kiki dan teman-teman semua yang sudah setia untuk mendengarkan podcast Masa Newa hari ini. Mungkin dari Kiki ada beberapa kata motivasi buat teman-teman di rumah? Ya. If you ever get tired, do not give up, just take a rest and then get up again. Oke, terima kasih Kiki. Terima kasih juga Freshie. Nah, mungkin sudah cukup ya Kiki podcast Matsanewa tentang kita hari ini. Oke. Nah, sekian teman-teman tentang podcast Matsanewa hari ini. Jangan lupa tekan tombol like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan podcast Matsanewa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.